Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Telat lagi ya saya. Iya, tadi pagi ada yang harus saya kerjakan, jadi baru siang ini saya bikin video untuk review dan analisa market emas hari ini, tanggal 10 Maret tahun 2026. Ya, seperti yang kita tahu ya, ini harga lagi di situ-situ aja. Satu, dua, tiga, empat. Nah, ini seminggu ini lah, tambah ini 5. Seminggu ini market ya di situ-situ aja. Secara garis besar di dalam ini ya, candle gede ini ya, tapi ternyata separuhnya juga nggak sampai atas. Dan kalau diperhatikan nih, sebagian besar harga itu ada nih maksimalnya sekitar di 5.170, bawahnya adalah di 5.050. Nah, harga gerak-gerak di situ aja. Hari ini pun saya pikir nggak jauh dari angka itu. Hanya saja untuk hari ini supply demandnya geser gitu. Jadi supply demandnya nih, untuk demandnya ini naik nih karena harga agak naik ya. Kalau secara detail nih, memang batasnya itu di sini di sekitar 85. Panjang-panjang dikit ya, sampai tadi ya tak tulis 50 ya. Nah, kalau zona demandnya nih, kalau harian kan kita lihatnya nggak candle hari ya. Kita buat ke 1 jam. Nah, di sini saya nemukan ada demand di sini di antara 5.100 sampai 5.070. Ini ada demand ini. Lihat ya. Banyak harga di sini nih, turun, pantulin lagi, turun, pantulin lagi. Jadi setiap ada harga di sini ini langsung diambil sama buyer, sehingga harga ini menjadi batas, menjadi demand, kebutuhan yang mengangkat harga. Dan ini kalau lihat di sini ini jadi batas juga untuk supply. Ya tadi sempat ya buktinya ya masuk, cepet nih kayaknya nih set. Tapi ternyata dibalikin lagi. Jadi untuk atasnya ada di 170, memang batas kotaknya ini, sampai ke sekitar 200 itu adalah supply. Dua-duanya supply harian ya. Nah, di bawahnya ada juga untuk demand yang lebih besar gitu loh. Demand kuatnya ada di angka ini 5.050 sampai 5.000. Ini kuat banget nih. Sepertinya sulit jebol. Tapi kalau 5.000 jebol ya berat. Kalau 5.000 jebol, dia bisa bahkan sampai ke 950 nih. Ya 50 sampai, ya di sini saya setting dulu. Oh, ini sudah 50 sampai ke 4.920. Nah, ini demand utamanya. Nah, sementara untuk supply nih, ini demand kan udah 3 tingkat saya buat ya. Untuk supply-nya ini tadi supply 1 sudah saya sampaikan 5.170 sampai 5.200. Nah, di atasnya ini perkiraan saya ada di sini. Ini memang narik dari belakang sini ya. Antara 250 sampai ke 300. Kalau mau lebih tinggi lagi nih, masih ada supply di sini. Tapi kayaknya kejauhan ya. Soalnya market akhir-akhir ini agak jinak gitu. Ya, masih di atas 100 sih, tapi nggak pencalian gitu. Hati-hati nih karena perangnya nggak jelas. Saya pikir ruang geraknya hari ini nih bullish continue ya. Ini kemungkinan akan ditembus nih 200-nya ini. Kalau 200-nya tembus, close-nya di atas 200, ya sudah mulai bullish lagi. Tapi kalau turun selama tidak di bawah 5.000, saya pikir masih bakalan naik lagi. Karena fundamentalnya itu belum bagus gitu untuk ekonomi. Jadi orang masih akan cari aman di emas. Sementara trader-trader spekulatif sekarang lagi geser ke minyak. Minyak gila. Makanya ini emas agak tenang. Karena trader-trader spekulatif itu lebih banyak ke minyak. Iya, Brent oil ya. Spekulatif banget ya. Ini 9 Maret nih lompat gitu. Masih ada masalah di Selat Hormuz. Iran nutup, bener-bener nutup. Yang boleh katanya cuma Cina sama Rusia nih. Indonesia gabung ini sih, Broad Peace atau apa tuh namanya, yang dibuat Amerika sama
Israel jelas-jelas mereka yang bikin perang bilangnya mau bikin damai ya. Damainya mereka adalah perang kali ya. Nah, akhirnya lompat harga karena ternyata bener-bener nih mereka bener-bener nahan. Pikirnya AL-nya Iran katanya dihabisin ya sama kapal selamnya Amerika nih. Cuma kan saat ini kita nggak bener-bener tahu apa yang terjadi di sana. Karena media sangat disetir gitu. Nah, ini lompatan. Kemudian koreksi turun. Tapi kita nggak nyampe ke trading oil ya. Jadi ini saya tunjukkan aja spekulan utama lagi geser ke oil. Makanya emas jadi agak tenang. Baiklah, kita kembali ke emas. Saya simpulkan saat ini emas masih berada pada tren bullish. Walaupun nih sempat terjadi koreksi, yang spike aja ini mulai naik lagi. Jadi untuk yang agak pendek gitu ya termnya ya, mid term anggap aja gitu, ada low, high, higher low, higher high. Mungkin ini menjadi higher low dan akan ngejar higher high. Kalaupun ternyata ini belum dianggap low karena ini terlalu sideways, ya turunnya mungkin ke 4.920 ya kali gitu tadi itu. Ya ini sekitar angka-angka ini. Nah, sementara untuk naik nih kalau jebol angka ini 200, dia akan ngejar 250 sampai ke 3000. Itu untuk intraday ya, untuk hari ini ya. Kita anggap tidak ada spek gila lagi nih. Walaupun sebenarnya emas masih mode gila ya, tapi nggak segila ini atau ini. Dan selama nih kalau turunnya itu masih di atas 5000, saya masih percaya emas akan naik lagi. Tapi ya sekali lagi tidak ada satupun analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Equity World Futures, bawa kita terbang tinggi dengan strategi tepat. Kita raih mimpi di setiap transaksi, ada peluang.